Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Mari mengawali pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pada saat ini, bersyukur, berterima kasih untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih pagi hari ini kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, juga kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus menuntun kami, terus memimpin langkah kaki kami untuk boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan dan memuliakan hati Tuhan. Berkati waktu kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Hosea pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Tetapi pada saat ini saya akan mengajak kita untuk membaca beberapa bagian saja dari Hosea pasal yang ke-13 ayat 1 sampai pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gentarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Pasal 14 ayat yang pertama. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seiring berjalannya usia, maka pada umumnya orang yang sudah lanjut umur memiliki daya ingat yang menurun atau tidak sama dengan orang yang masih berusia muda. Artinya orang muda memiliki daya ingat yang lebih baik, yang lebih tajam dibandingkan dengan orang tua. Namun pada kenyataannya ketika kita berbicara perihal tentang lupa, ternyata menjadi lupa itu tidak pernah memandang usia. Buktinya kita melihat ada orang yang kemudian menjadi lupa ketika dia sudah berada di puncak kesuksesan. Orang menjadi lupa bahwa sebelum ia menjadi sukses, ada orang-orang yang dulunya pernah menolong dan membantu dirinya. Tetapi ketika dia berada di dalam puncak kesuksesan, orang-orang yang pernah membantunya itu dilupakannya. Ada juga kita melihat bahwa orang yang merasa diri sudah begitu hebat, mungkin mempunyai harta kekayaan melimpah, sehingga ia lupa bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit juga. Artinya sehebat-hebatnya seseorang pasti juga ada kelemahannya. Ada juga yang kita lihat orang menjadi lupa akan kebaikan orang lain hanya karena sebuah kesalahan kecil. 9 kebaikan dilupakan hanya karena 1 kesalahan kecil. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata perihal tentang lupa itu merupakan sebuah hal yang sangat serius. Apalagi di dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang percaya menjadi lupa akan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, hal inilah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka lupa akan segala kebaikan Allah yang sudah Allah nyatakan bagi mereka. Dan ketika mereka lupa, mereka akhirnya menjauh dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, bahkan mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama
ayat 1b sampai ayat yang kedua. Dosa apa yang dilakukan oleh umat Allah? Tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Bapak Ibu Saudara, di dalam 10 hukum Taurat, di sana Allah pun juga mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan sujud menyembah kepadanya. Itu artinya Allah sangat menentang saat umatnya itu berubah setia kepada Allah, saat umatnya itu kemudian menyembah kepada ilah-ilah lain, karena pada saat yang sama mereka tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, tetapi justru mereka mengandalkan kekuatan asing. Dan di sisi yang lain pun kita juga melihat bahwa ketika mereka menyembah kepada Allah lain, kepada ilah lain, kepada para berhala itu, maka pada saat yang sama mereka telah melupakan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel lupa bahwa Allah lah yang telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Mari kita lihat di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Allah sendirilah yang telah menyatakan kebaikannya bagi bangsa Israel. Mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan dan juga membawa mereka kepada tanah Kanaan. Bahkan selama mereka mengembara di padang gurun, Allah sendirilah juga yang telah memberikan kepada mereka, menyediakan kepada mereka makanan dan minuman untuk mereka boleh nikmati. Bahkan saat mereka meminta raja, Allah pun yang telah memberikan raja itu kepada mereka. Bahkan saat mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa asing, Allah juga sendirilah yang telah berperang bagi mereka. Bangsa Israel melupakan akan segala kebaikan, akan segala kemurahan, anugerah yang sudah Allah nyatakan bagi mereka. Mereka kemudian berubah setia, mereka memberontak kepada Allah. Mereka tidak mengandalkan Allah, tetapi justru mengandalkan kekuatan dari dewa-dewa asing itu. Mereka berubah setia kepada Allah. Padahal kita melihat bahwa Allah sendiri yang sudah menyatakan kasih karunia-Nya bagi setiap mereka. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Allah yang adalah kasih itu juga pasti tidak akan mau ketika umatnya itu berubah setia dari Dia. Sehingga Allah dengan kasih-Nya pun juga Ia menyatakan murkanya bagi bangsa Israel untuk menghukum mereka karena mereka telah memberontak kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat pasal yang ke-14 ayat yang 1b dikatakan, sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allah-Nya. Penghukuman yang Allah nyatakan bagi umatnya bukan karena Allah itu jahat. Tetapi kita harus memandang ini dengan sebuah kacamata bahwa penghukuman ini bertujuan supaya umatnya atau bangsanya itu dapat bertobat. Mereka dapat sadar dan kemudian kembali kepada Allah. Supaya mengingatkan mereka bahwa Allah lah yang telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada mereka. Sehingga umatnya dapat balik kepada Allah, setia kepada Allah dan tidak memberontak dan tidak meninggalkan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seringkali kita pun sama dengan bangsa Israel. Ketika ada tekanan, ketika ada beban di dalam hidup kita, kemudian kita menjadi memberontak kepada Allah, kita kemudian berubah setia dari Allah, kita hidup di dalam dosa, kita meninggalkan Allah, bahkan kita meragukan Allah apakah Allah dapat menolong kita atau tidak. Kita menjadi takut, kita menjadi gelisah, apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita atau tidak. Pergumulan tekanan hidup yang kita hadapi
bisa saja membuat kita melupakan akan segala kebaikan dan kemurahan Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwa ketika kita ada sampai saat ini, maka itu bukan karena kekuatan ataupun kehebatan kita. Tetapi ingat bahwa semuanya ini karena anugerah dan kasih Allah semata dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita pun juga harus ingat di sisi yang lain, Allah tidak akan pernah tinggal diam saat kita meninggalkannya, saat kita berubah setia kepadanya, dan saat kita hidup di dalam dosa, menikmati dosa itu di dalam hidup kita. Allah pasti akan menyatakan penghukumannya bagi kita. Allah pasti akan murka bagi kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa apa yang Allah lakukan ini sebagai bentuk pendisiplinan Allah bagi kita. Supaya kita berbalik kepada Dia, sadar dan mau hidup bagi Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menunggu Allah murka baru kita sadar akan segala kebaikannya. Ingatlah akan anugerahnya dan hiduplah di dalam anugerahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Boleh sekali lagi mengingatkan setiap kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami terus menikmati hidup di dalam dosa, melupakan akan segala kebaikan-Mu sehingga kami tidak meresponinya dengan sikap hidup yang tepat, dengan sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Tolong kami supaya firman-Mu pada saat ini bukan hanya menguatkan, meneguhkan, tetapi juga kembali mengoreksi setiap hidup kami di hadapan Tuhan. Dan tolong kami supaya kami boleh selalu mengingat akan anugerah, akan kebaikan Tuhan, sehingga ketika kami mengingat segala karya Tuhan dalam hidup kami boleh meresponinya dengan hidup terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menjadi kesaksian dimanapun kami tinggal dan berada. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.